Hello, welcome to my channel. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang layering skincare. Jadi gimana caranya aku mengkombinasikan beberapa bahan aktif dalam skincare itu untuk dipakai bersamaan. Itu sering banget ditanyakan, boleh nggak sih produk ini dipakai dengan produk ini, merek ini digabungkan dengan merek itu. Sebenarnya pada prinsipnya, kalau menurutku ya, memang lebih amannya itu kamu pakai di satu merek. Jadi kamu pakai facial washnya apa, kemudian kamu pakai tonernya, moisturizer-nya, sunblocknya dalam satu merek, karena memang itu lebih dari pabrikannya memang sudah di set seperti itu. Jadi memang minimal resiko. Cuman kalau misalkan kamu pengen mungkin lebih coba-coba gitu ya, mungkin kamu nemu serum yang bagus, kemudian kamu juga nemu facial wash yang bagus, kemudian kamu bikin menggabungkan itu, hasilnya seperti apa. Nah, kamu tahu, kamu butuh ngerti prinsip-prinsip makainya, layernya seperti apa. Jadi itu tadi tidak tergantung dari satu merek. Kemudian yang paling penting adalah kamu tahu bahwa basic skincare rutinnya. Jadi basic skincare rutin itu kan dari cleanser, kemudian toner, moisturizer, kemudian protection. Nah, ketika kamu nemu suatu produk, kamu masukin itu di mana ya sesuai dengan itu gitu ya. Kalau kamu nemu serum, ya kamu masukin di serum. Kalau ketika kamu nemu moisturizer yang bagus, ya kamu masukin di moisturizer. Yang penting kamu memang ngerti produk itu masuknya di step yang mana. Untuk masalah yang lebih jelimet kayak misalkan toner atau serum atau moisturizer, mungkin kamu bisa cek videoku yang lain tentang itu, mungkin nanti aku bisa kasih linknya di bawah. Kemudian masalah bahan aktifnya, nah itu mungkin yang agak sedikit jelimet. Aku bikin atau aku bantu dengan kasih kayak semacam tabel gitu. Jadi nanti aku bikin tabel yang di baris yang di atasnya, kolom apa baris sih sing nganan niku. Nah, itu nanti di atasnya ada tulisannya AHA, BHA, retinoid, vitamin C, HA itu hyaluronic acid, niacinamide. Kemudian bawahnya nanti juga aku cross check dengan AHA, BHA, retinoid, vitamin C, HA dan niacinamide. Jadi aku nanti gabungkan antara AHA dengan AHA, AHA dengan BHA dan segala macam. Jadi nanti kalau misalkan produk itu boleh digabungkan, boleh dipakai bersamaan, nanti aku kasih tanda hijau. Kalau kamu hati-hati pemakainya, nanti aku kasih tanda kuning. Kalau sebaiknya tidak dipakai bersamaan, aku kasih tanda merah. Jadi mulai pertama, AHA dengan AHA. Pada prinsipnya, dua eksfolian dipakai bersamaan sebenarnya nggak masalah, tergantung dari kondisi kulit kamu. AHA dengan AHA. AHA itu kan banyak macamnya. Ada glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, citric acid, banyak banget macamnya. Kalau saranku, pertama adalah tergantung sebenarnya dari kondisi kulit kamu. Kalau kamu misalkan cukup kuat untuk pakai dua AHA sekaligus, ya nggak masalah. Ada tips, pertama, jangan pakai jenis AHA yang sama. Jadi kalau misalkan kamu pakai glycolic, ya jangan pakai sama-sama glycolic. Kalau misalkan kamu sudah pakai lactic, ya jangan pakai lactic. Jadi kamu bisa pakai glycolic kemudian dikombinasi dengan lactic, atau pakai glycolic dikombinasi dengan mandelic. Dan kalau bisa tidak dalam satu step, maksudnya bukan toner glycolic digabungkan dengan toner glycolic, atau krim glycolic digabungkan dengan krim lactic. Sebenarnya nggak seperti itu, tapi kamu pakai di step yang berbeda. Kayak misalkan facial washnya sudah mengandung glycolic, terus kamu kamu tetap pengen pakai lactic, mungkin lacticnya bisa kamu taruh di serum, atau kamu pakai toner yang glycolic, kemudian kamu pakai serumnya yang lactic. Nggak masalah seperti itu, asalkan memang kamu nemu komposisi yang pas, kamu nemu kulit kamu masih cukup oke dengan dua pemakaian eksfolian bersamaan itu, sebenarnya nggak masalah menurutku. Kulitku cukup tangguh untuk itu, jadi menurutku aku kasih tanda kuning, tergantung dari kondisi kulit kamu sama tergantung dari produknya. Kemudian lanjut yang kedua, AHA dengan BHA. AHA dengan BHA, mereka bekerja dengan cara yang berbeda. AHA dia masuk di dalam pori-pori, dia membersihkan pori-porinya. AHA dia menghilangkan sel-sel kulit mati di permukaan. Kalau memang kamu mau pakai bersamaan, pastikan AHA dulu masuk. AHA dulu kamu pakai, ngeset dulu, bekerja dulu sampai dia itu kayak matte gitu. Baru setelah itu kamu layering dengan AHA di atasnya. Tunggu dulu AHA-nya bekerja, habis itu kamu pakai hydrating toner untuk menghentikan kerja AHA-nya. Cuman balik lagi ya, tergantung dari kondisi kulit kamu, dan kamu memang butuh itu. Kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu gitu ya. Kalau kira-kira kamu nggak butuh itu, risikonya lebih besar daripada manfaatnya, mendingan nggak usah deh. Atau bisa juga kamu tetap pakai, misalkan kamu bisa pakai toner yang isinya glycolic acid, kemudian kamu pakai spot treatment yang isinya salicylic acid. Itu glycolic itu AHA, salicylic acid itu BHA. Jadi bisa pakai seperti itu. Jadi tetap sama aturannya kayak AHA dengan AHA. Jangan pakai
di step yang sama. Jadi sebenarnya boleh, nggak masalah. Kulitku, aku pernah seperti itu dan kulitku nggak bermasalah. Cuman memang butuh moisturizer yang benar-benar intens untuk mengembalikan kulitku yang rasanya tuh kering banget. Jadi kayaknya menurutku nggak usah. Tapi aku tetap kasih tanda kuning supaya sebenarnya boleh, nggak masalah, cuman tergantung dari kondisi kulit kamu cukup oke atau enggak untuk menghandle kedua eksfolian itu. Atau kamu juga bisa pakai eksfolian enteng yang kan banyak, kayak misalkan COSRX Clarifying Toner itu kan isinya AHA DBA, itu nggak masalah sebenarnya. Jadi aku kasih tanda kuning. Kemudian AHA dengan retinoid. Nah, AHA itu kan bekerja di pH yang asam. Retinoid itu kan nanti dia dihidrolisis menjadi retinoic acid. Proses hidrolisisnya itu bekerja optimal jika berada di pH yang netral. Jadi mereka sebenarnya tidak bekerja di pH yang sama. Jadi kalau memang kamu mau pakai, boleh kamu pakai AHA itu dalam bentuk toner, kemudian setelah itu kamu pakai sesuatu yang menetralkan kerjanya, membuat pH kamu menjadi netral, baru setelah itu kamu pakai retinoid. Apalagi kalau misalkan kamu pakai yang bentuknya itu tretinoin atau retinoic acid, mendingan nggak usah sama kali pakai eksfolian, kamu pakai retinoid aja. Jadi AHA dengan retinoid sebenarnya nggak masalah. Maksudnya ketika kulit kamu pakai itu dan nggak masalah, kulit kamu itu dipakein dua produk itu masih tetap oke, sebenarnya nggak masalah. Saranku, jangan langsung keduanya sekaligus langsung di step selanjutnya. Maksudnya kamu bisa pakai tonernya si glycolic atau lactic atau apapun, setelah itu kamu pakai sesuatu untuk menetralkan, setelah itu baru kamu pakai retinoidnya. Itu di kulitku masih cukup aman. Atau biar aman sih, kamu pakai salah satu aja. Jadi aku kasih tanda AHA dengan retinoid dengan tanda kuning. Nggak masalah kalau kulit kamu oke, kalau kamu nemu formula yang bagus nggak masalah. Tapi kalau misalkan kira-kira membuat kulitmu over drying, sebaiknya nggak usah. Lanjut, AHA dengan vitamin C. AHA dengan vitamin C, kedua-duanya bekerja di pH yang asam, membuat kulit kamu jadi rentan iritasi. Selama kulit kamu nggak iritasi, ya nggak masalah. Jadi tergantung dari kondisi kulit kamu, tergantung dari produk apa yang kamu pakai. Kalau misalkan kamu tetap mau pakai, misalnya kamu pengen tetap pakai vitamin C gitu ya, kamu tetap butuh eksfolian, pakailah yang pH-nya tidak terlalu acidic atau konsentrasinya tidak terlalu tinggi supaya kulit kamu menjadi lebih oke. Kalau dia terlalu acid, terlalu keras, konsentrasinya dua-duanya terlalu tinggi, iritasi. Jadi hati-hati. Tetapi tetap aku kasih tanda kuning supaya itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kulit kamu oke. Terus yang selanjutnya AHA dengan HA. AHA alpha hydroxy acid dengan AHA hyaluronic acid. AHA itu fungsinya untuk mengikis sel-sel kulit mati kamu, jadi membuat dia kering. HA mengembalikan hidrasinya. Jadi keduanya itu kombinasi yang menguntungkan, satunya kayak gerus gitu, satunya untuk mengembalikan kelembapannya. Jadi itu aku kasih tanda hijau karena mereka saling bekerja sama. Kemudian selanjutnya AHA dengan niacinamide. AHA dengan niacinamide. AHA itu bekerja di pH yang acidic. Niacinamide itu bekerja di pH netral. Walaupun memang pH-nya itu nggak sama, tapi sebenarnya setelah kamu pakai sesuatu yang acid, kemudian kamu pakai niacinamide, sebenarnya kulit kamu menjadi pH-nya lebih netral. Nggak masalah, kamu bisa pakai itu sebagai kayak semacam neutralizer gitu. Kedua-duanya, satunya fungsinya untuk mengeksfoliasi, niacinamide untuk recovery, jadi bagus banget. Si niacinamide juga sebagai antiinflamasi, jadi kalau kulit kamu itu iritasi gara-gara si AHA yang terlalu hardcore mungkin, dia bisa mengembalikan kondisi kulit kamu untuk recovery lebih bagus. Kemudian di kolom selanjutnya ada BHA dengan BHA. Nah, BHA dengan BHA biasanya kalau setauku ya isinya tuh BHA yang paling populer itu cuman salicylic acid sama betain salicilat. Kalau misalkan kamu mau pakai kulit kamu bener-bener kondisinya tuh berjerawat banget dan memang kamu cocok dengan BHA, aku nggak masalah pakai BHA dengan BHA. Satunya BHA bentuknya toner, satunya kayak semacam obat totol gitu, spot treatment, nggak masalah. Cuman yang penting jangan sampai kulitmu over drying. Jadi aku kasih tanda kuning untuk BHA dengan BHA. Kemudian lanjut BHA dengan retinoid. BHA dia membuat kulitmu jadi lebih kering, retinoid dia juga bikin iritasi juga, ada kemungkinan iritasi dan kering, jadi hati-hati. Pastikan kulit kamu cukup mampu untuk menghandle mereka berdua. Kamu bisa pakai hidrator yang lebih kuat untuk membuat kekeringan itu tidak terlalu parah. Jadi aku kasih tanda kuning untuk BHA dan retinoid.
Selama kulit kamu nggak masalah, lanjutin aja. Karena memang kedua-duanya, terutama kalau kulit kamu berjerawat, BHA dengan retinoid itu membantu banget. BHA dia membuat pori-pori kamu itu jadi tidak gampang tersumbat, membersihkan pori-pori kamu, membuat pori-porinya itu mengecil, dibantu dengan retinoid yang dia membuat sel-sel kulit barunya lebih cepat, recovery-nya menjadi lebih cepat. Wes, itu juara banget. Itu untuk kulitku yang super berjerawat, ya gampang banget berjerawat, BHA gabung sama retinoid itu pahlawanku. Cuman itu tadi, kamu butuh sesuatu untuk mengembalikan hidrasinya. Jadi kamu butuh hidrator, kamu butuh moisturizer yang benar-benar intens ya. Jadi aku kasih tanda kuning karena memang agak sedikit berisiko, tapi tergantung dari kondisi kulit kamu. Kemudian lanjut, BHA dengan vitamin C. Oke. BHA dengan vitamin C, dua-duanya membuat resiko kulit kamu iritasi. Cuman vitamin C dia membuat recovery-nya, healing-nya menjadi lebih bagus. Selama kamu menemukan komposisi yang pas, selama kamu tidak bekerja di pH yang terlalu acidic, sebenarnya nggak masalah. Jadi hati-hati. Pastikan keduanya tidak punya konsentrasi yang terlalu tinggi, atau itu tadi, di tengah-tengah kamu kasih sesuatu hidrator yang fungsinya untuk menghidrasi, untuk mengembalikan kelembapan kulit kamu, baru setelah itu kamu pakai vitamin C, nggak masalah. Jadi aku kasih tanda kuning untuk BHA dan vitamin C. Kemudian lanjut di bawahnya BHA dengan hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu kayaknya bisa dimix dengan apapun gitu ya, karena memang dia itu kayak mengembalikan kelembapan kulit kamu. Jadi BHA fungsinya untuk menggerus membersihkan pori-pori, dia ada kemungkinan menghilangkan minyaknya itu. HA datang dengan memberikan kelembapan. Jadi dia semacam kayak memberikan kayak sudah dikeringkan terus habis itu dikasih hidrasi gitu loh. Jadi dia mengembalikan recovery-nya. Kasusnya sama kayak AHA dengan HA. Jadi BHA dengan HA aku kasih tanda hijau karena HA mengembalikan hidrasi yang hilang setelah digerus dengan BHA. Kemudian lanjut BHA dengan niacinamide. Niacinamide itu juga sahabat untuk kulit acne prone dan berjerawat dan berminyak. BHA fungsinya untuk membersihkan pori-pori kamu, niacinamide fungsinya untuk mengontrol produksi minyak. Jadi kedua-duanya saling bekerja sama untuk mengontrol produksi minyak kamu. Dia mengembalikan, niacinamide itu kan juga mengembalikan kayak semacam hidrasi gitu loh, natural moisturizing factor. Acid mentolnya di situ jadi bagus banget. BHA dia untuk membersihkan pori-pori, kemudian dikembalikan hidrasinya sama si niacinamide. Jadi aku kasih tanda hijau karena niacinamide bertugas untuk istilahnya tuh kayak mengembalikan gitu loh, merecovery setelah kulit kamu tuh digerus sama BHA. Kemudian lanjut retinoid dengan retinoid. Selama memang retinoid itu beberapa retinoid berada dalam satu produk, memang dari pabrikannya sudah membuat mereka stabil. Tapi kalau misalkan kamu pakai beberapa produk yang sama-sama mengandung retinoid, kayaknya jangan, karena proses hidrolisisnya menjadi terganggu. Sebaiknya kamu pakai satu aja jenis retinoid. Selain itu juga ada kemungkinan dia membuat over drying. Jadi hati-hati kalau retinoid dengan retinoid, aku kasih tanda merah karena aku punya pengalaman buruk dengan mencampurkan dua retinoid yang berbeda. Jadi hati-hati, kecuali kalau misalkan kamu pakai di satu line yang sama, satu brand yang sama, mereka sudah mengkomposisikan itu dengan stabil, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kamu mixing retinoid A dengan retinoid B, kayaknya jangan deh. Aku punya pengalaman buruk dengan itu, jadi aku kasih tanda merah karena bener-bener aku nggak tahu keidean apa kok aku pakai dua retinoid yang berbeda dan kulitku kering luar biasa. Jangan, aku kasih tanda merah untuk retinoid dengan retinoid. Selanjutnya retinoid dengan vitamin C. Jadi retinoid itu dia kan dihidrolisis menjadi retinoic acid itu di pH yang netral. Nah, vitamin C dia bekerja di pH yang acidic. Jadi hati-hati. Kasusnya sama kayak AHA. AHA dengan retinoid itu kan hubungannya dengan pH. Jadi hati-hati. Pastikan setelah kamu pakai retinoid dan vitamin C, di tengah-tengahnya kamu pakai sesuatu untuk menetralisir keduanya. Jadi aku kasih tanda kuning, boleh, tapi ada sesuatu di tengahnya untuk memisahkan mereka berdua supaya pH-nya menjadi tidak sama. Maksudnya, ketika kamu pakai vitamin C dulu, ya vitamin C boleh,
Tapi gini, harusnya antara vitamin C dan retinoid, kamu pakai duluan itu vitamin C. Jadi vitamin C dulu, karena vitamin C itu kan sifatnya acidic. Dengan catatan kamu pakai acid toner loh ya. Kalau kamu misalkan kamu pakai acid toner, pH kulit kamu kan lebih ke arah asam. Setelah itu kamu pakai vitamin C yang sama-sama asam. Habis itu kamu pakai sesuatu untuk hidratornya membuat dia menjadi netral. Habis itu kamu pakai retinoidnya supaya pH si retinoidnya dapat pH yang netral. Jadi seperti itu. Boleh kamu pakai, aku kasih tanda kuning untuk retinoid dan vitamin C. Kemudian retinoid dan HA, itu seperti teman-teman yang lain, HA bertugas untuk mengembalikan hidrasinya. Jadi aku kasih tanda hijau. Kemudian retinoid dan niacinamide, itu tadi. Retinoid dia ada efek dryingnya, kemudian dia juga ada kayak semacam sedikit eksfoliasi gitu. Niacinamide bertugas untuk mengembalikan hidrasinya. Jadi niacinamide itu fungsinya untuk yaitu tadilah mereka free, sama seperti kasus-kasus yang lain, sama teman-teman yang tadi itu. Jadi aku kasih tanda hijau untuk retinoid dan niacinamide. Kemudian selanjutnya di kolom selanjutnya vitamin C dan vitamin C, nggak masalah kamu pakai dua produk vitamin C bersamaan, apalagi kalau bentuknya berbeda. Jadi kalau misalkan kamu pakai ascorbic acid dengan MAP atau MAP dengan MAP, nggak masalah, sakarepmu. Yang penting kamu nemu vitamin C yang stabil. Dua-duanya bisa kayak semacam menggandakan fungsinya gitu, jadi nggak masalah. Jadi aku kasih tanda kuning untuk vitamin C dan vitamin C. Jadi yang selanjutnya adalah vitamin C dan HA. Vitamin C, ascorbic acid ketemu dengan HA, hyaluronic acid. Ascorbic acid seperti kita tahu dia antioksidan, dia gampang sekali oksidasi. Jadi ketika dia ketemu dengan cairan, dia gampang sekali rusak. Si HA dia mengikat cairan. Jadi sebenarnya kerja mereka itu saling berlawanan. Cuman efek yang didapat ketika kamu menggabungkan keduanya itu membuat kulit kamu tuh jadi sangat-sangat bagus. Si ascorbic acid dia itu kan karena dia antioksidan, dia membantu pembentukan kolagen, membentuk untuk recovery. Si HA itu juga membantu untuk mengembalikan kelembapan. Jadi kedua-duanya membuat kulit kamu tuh menjadi bagus. Syaratnya cuman tidak boleh digabungkan. Jadi kamu harus pakai HA dulu sebelumnya, pastikan layer si HA-nya itu udah benar-benar meresap. Setelah itu baru kamu layer dengan ascorbic acid. Itu jauh lebih aman supaya ascorbic acidnya tidak rusak, tidak oksidasi gara-gara si hyaluronic acid itu. Jadi aku kasih tanda hijau untuk vitamin C dan HA. Kemudian lanjut vitamin C dan niacinamide. Nah, itu topik yang paling sering ditanyakan. Boleh nggak sih kamu pakai ascorbic acid dengan niacinamide? Kalau ascorbic acid dengan niacinamide itu memang ketika kita googling, kita banyak banget artikel yang bilang bahwa kamu tidak boleh menggabungkan antara niacinamide dengan ascorbic acid. Niacinamide dengan ascorbic acid itu memang ada penelitiannya, tapi itu udah zaman dahulu kala, tahun 1960, jadi sekitar tahun 60-an, dimana ketika kemarin aku bikin skripsi, itu jurnal yang boleh kita ambil itu adalah jurnal yang 5 tahun sebelumnya. Jadi ketika aku bikin skripsi tahun 2010, aku hanya boleh pakai jurnal-jurnal setelah 2005. Jadi kalau misalkan jurnal ini dibikin di tahun 1960, sebenarnya udah nggak berlaku lagi sekarang. Nah, dulu memang tidak ditemukan niacinamide yang stabil. Jadi zaman dulu itu memang niacinamide-nya dia sedikit ke arah acidic. Sekarang niacinamide berada di pH yang netral, atau walaupun memang acid tapi dia lebih ke arah netral. Nah, niacinamide digabungkan dengan ascorbic acid itu memang membentuk yang namanya nicotinic acid. Nicotinic acid itu ketika dia diaplikasikan di muka kita, di tubuh kita gitu ya, dia membuat vasodilatasi kapiler. Jadi vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah itu dia memicu untuk terjadinya iritasi, redness, tingling dan segala macam yang akhirnya memberikan dampak buruk di tubuh kamu. Selain itu dia juga menghasilkan yang namanya hidrogen peroxide. Hidrogen peroxide itu menimbulkan kayak semacam kematian sel gitu loh. Nah, jadi kombinasi keduanya tuh si niacin plus digabung dengan hidrogen peroxide itu benar-benar merusak kulit kamu. Tapi itu zaman dulu, dan terjadinya itu jika dalam temperatur yang tinggi, dalam jangka waktu panjang, dan dalam persentase yang 1:1. Jadi komposisinya itu 1:1. Benar-benar 1% niacinamide digabungkan, dicampurkan dengan 1% ascorbic acid. Itu memang membentuk seperti itu. Tapi balik lagi, kulit kita kan temperaturnya ya segini-gini. Ini tidak terbentuk si nicotinic acid itu. Otomatis memang secara teori zaman sekarang itu nggak masalah kamu pakai niacinamide bareng dengan vitamin C.
Aku sendiri pun pakai niacinamide bergabung dengan ascorbic acid sebenarnya nggak masalah. Cuman ada pengalaman temanku yang kulitnya tuh kering embus sih, mungkin alergi atau gimana ya. Cuman akhirnya itu semacam bikin aku pun jadi kayak semacam trauma gitu. Jadi saranku kalau memang kamu pengen pakai niacinamide bareng sama ascorbic acid, coba di tes dulu deh. Tes kayak semacam tes sensitivitas gitu di belakang telinga atau di mana. Jadi jangan langsung dipakai sarai ngono ya, ojo engko rusak kabeh sarai. Jadi pakai dulu dikit-dikit gitu, diaplikasikan mungkin di belakang telinga gitu. Kalau memang terjadi reaksi negatif ya wis mendingan nggak usah. Kamu bisa pakai niacinamide dengan vitamin C yang lain kayak semacam MAP atau derivat yang lain banyak. Kamu bisa pakai yang lain supaya lebih aman. Jadi demi kemaslahatan umat gitu ya, mendingan tak kasih warna merah aja untuk vitamin C dan niacinamide. Beberapa orang nggak masalah, tapi daripada gambling, mendingan kamu nggak usah aja deh. Kemudian lanjut HA dengan HA, ya wes itu sama-sama pelembab membuat kulit kamu menjadi terhidrasi, aku kasih tanda hijau. HA dengan niacinamide, ya wes. Niacinamide bertugas untuk mengembalikan merecovery tubuh kamu, merecovery kulit kamu gitu ya setelah dihantam dengan berbagai macam cobaan. Kemudian HA juga memberikan kelembapan, jadi keduanya bekerja sama untuk mengembalikan merecovery tubuh kamu. Niacinamide lanjutnya niacinamide dengan niacinamide. Niacinamide dengan niacinamide ya wes saling menguntungkan. Cuman jujur sebenarnya ya, kalau misalkan kamu butuh brightening gitu ya, aku sebenarnya lebih suka beberapa produk yang saling bekerja sama daripada pakai satu jenis bahan aktif. Jadi daripada pakai niacinamide dengan niacinamide, mendingan aku pakai niacinamide dengan alpha-arbutin atau niacinamide dengan vitamin C. Itu kayaknya lebih efektif daripada kamu pakai yang cuman isinya satu rangkaian sama kamu pakai itu satu jenis gitu. Menurutku sih lebih enak kalau mendingan dengan produk yang lain yang bahan aktifnya yang lain. Jadi aku kasih tanda hijau untuk niacinamide dan niacinamide. Jadi itu tadi penjelasan tabelnya. Jadi intinya sebenarnya kamu tuh nggak masalah layering itu. Yang penting tahu cara mainnya, kamu tahu kebutuhan kulit kamu. Jadi nanti kalau misalkan kamu sudah nemu produk baru gitu ya, misalkan nih kamu sudah pakai satu rangkaian produk A, terus kemudian kamu beli produk dari merek B dan C. Nah, jangan langsung dipakai A, B, dan C. Jadi nanti caranya adalah coba kamu pakai dulu si A itu dengan produk B. Jadi kamu masukin di produk B-nya di rangkaian produk A itu. Tunggu dulu sekitar seminggu atau 2 minggu. Kalau memang reaksinya bagus, kamu stop dulu si produk A-nya. Kemudian kamu stopnya produk B. Kemudian kamu masukin lagi produk C. Produk C gabung dengan produk A, kamu pakai dulu sekitar seminggu 2 minggu. Kalau oke, baru kemudian kamu masukin produk A, B, dan C. Jadi nanti kamu bisa tahu sing bikin masalah. Kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya, yang bikin masalah tuh yang mana? Produk A, produk B, atau produk C. Jadi jangan langsung dicoba bersamaan gitu ya, ojo lah. Nanti malah terjadi reaksi negatif dan kamu nggak ngerti mana yang kira-kira bermasalah. Selain itu juga, kalau misalkan kamu pakai produk baru dan ternyata tidak menimbulkan efek yang kira-kira sesuai dengan harapan kamu, mungkin malah terjadi purging atau jerawat atau apa, coba stop dulu. Baru setelah itu, ketika kulit kamu sudah kembali normal, baru kamu pakai lagi. Karena kalau misalkan kamu sudah putus asa di kesempatan pertama, kamu nggak trial error gitu ya, sakno sebenarnya, kasihan kan. Si produknya larang-larang di situ kan ya eman-eman kalau nggak dipakai. Jadi coba lain kali dengan skin condition yang berbeda, siapa tahu efeknya juga berbeda. Karena menurut pengalamanku kayak gitu. Walaupun memang jenis skin typeku yang sama, tapi kan skin conditionnya kan beda. Jadi produk yang baru tuh belum tentu cocok dengan skin conditionku yang itu. Jadi mungkin aku pakai di skin condition yang lain, baru dia bisa masuk, bisa enak, bisa bekerja dengan efektif. Jadi itu tadi tentang tabel, tentang mixing, tentang layering, kamu boleh kalau misalkan masih bingung, kamu boleh komen di bawah. Sebisa mungkin aku coba jawab sesuai dengan kemampuanku. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Thank you so much. See you.